saja. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar yang menyedihkan tentang wafatnya Abdullah. Dan Aminah yang mendengar kabar itu bersedih dan menangis ketika Abdullah telah wafat. Dan tidak lama kemudian perut Aminah merasa kesakitan karena hendak melahirkan. Lalu masuklah 4 orang yang membantu bersalin Aminah. Dan Aminah pun langsung dibawa ke kota Yasrib. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 570 Masehi, lahirlah cucunya dari kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun berjalan untuk mengambil cucunya dan berjalan menuju batu Hajar Aswad untuk bertabaruk. Lalu Abdul Muthalib pun mengangkat cucunya untuk bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Beberapa tahun kemudian tumbuh besarlah Rasulullah SAW lebih dari umur. Rasulullah pun diajak untuk membawa domba di padang rumput. Rasulullah pun melihat-lihat para domba. Ada satu domba yang terlihat sakit. Rasulullah pun khawatir, lalu mendoakannya. Domba itu kembali sehat. Lalu Rasulullah pun mengajak para dombanya untuk kembali pulang. Dan pada saat itu Rasulullah SAW pun pulang ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan tubuh yang sangat lelah dan didampingi oleh Siti Khadijah. Ayo Khadijah. Dan Rasulullah pun mengumumkan kepada kaumnya untuk menghadang kailah dagang Quraisy. Wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan saat ini? Sepertinya saat ini kita akan menghadang kaum Quraisy. Dan pada saat itu juga terjadilah peperangan
Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para umatnya untuk merayakan kemenangan peperangan tersebut. Wahai sahabatku, peperangan kemarin bukanlah peperangan yang luar biasa dan hebat, tetapi peperangan kemarin adalah dengan hawa nafsu yang tinggi. Dan beberapa hari kemudian Rasulullah SAW pun pulang ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan tubuh yang sangat lalu Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah, Maka bila untuk mengulangi Rasulullah yang mendengar perkataan istrinya pun terharu dan menangis. Beberapa hari kemudian terdengarlah kabar yang menyedihkan tentang penyakitnya Rasulullah yang sedang sakit parah. Lalu Siti Aisyah pun langsung memberikan kabar kepada Rasulullah agar berharap Rasulullah cepat sembuh dan pulih. Tidak lama kemudian datanglah 4 orang sahabat Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjenguk Rasulullah yang sedang sakit. Dan pada saat itu detik-detik menjelang hayatnya Rasulullah, beliau sempat khawatir kepada para umat bahwa petinya segera terbuat itu, dan Rasulullah hanya mengucapkan "Ummati, ummati, ummati." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Rasulullah mengembuskan garis lehernya pada usia 63 tahun, tanggal 8 Juli 632 Masehi. Pada saat itu juga 4 sahabat tersebut langsung mengurus jenazah Rasulullah dan dimakamkan di Masjid Nabawi. Setelah pulang dari pemakaman, Siti Aisyah pun menjumpai Abu Bakar untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Hai ayahku, ada satu pesan Rasulullah yang harus saya sampaikan. Itu memberikan pengemis yang ada di pasar. Lalu Abu Bakar pun mencari-cari sosok yang dimaksud Siti Aisyah tersebut. Dan berjumpalah Abu Bakar dengan sang kakek-kakek tersebut. Dan pada saat itu Abu Bakar pun berbicaralah dengan sang kakek tersebut. Hai kakek, apakah kakek merasa lapar? Iya. Saya meringankan kakek. Tahu siapa itu Rasulullah? Ya, dialah manusia bodoh. Kakek tahu apa yang selama ini mengerikan kakek? Tidak tahu siapa dia. Dialah manusia yang sudah kakek janji mati pada saat dia memberikan makan kakek. Saya akan menjadi La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar